Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menganalisis portal menggunakan SAP 2000. Nah, di sini untuk portal yang akan saya buat itu ada ketentuannya. Yang pertama yaitu struktur portal minimal 5 lantai, lalu minimal 4 bentang, dan tinggi tiap lantai bebas tetapi disarankan 3-4 meter. Nah, untuk pembebanannya sendiri juga ada ketentuannya. Yang pertama yaitu beban terpusat, lalu ada beban terdistribusi. Nah, yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita langsung masuk aja ke SAP-nya. Yang pertama kita klik file, lalu new model. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, di sini untuk default units-nya, ini kita pilih ya, kita pilih mau menggunakan satuan apa. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan satuan Newton meter. Nah, untuk select template-nya kita pilih yang grid only. Langsung klik OK. Nah, karena di sini saya akan membuat struktur portal 2 dimensi, jadi untuk 3D view-nya saya close terlebih dahulu. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung klik sebelah kanan, lalu edit grid data, lalu pilih yang modify atau show system. Nah, di sini udah ada tampilan X, Y, dan Z untuk sumbu-sumbunya. Nah, di sini kita akan menggunakan sumbu X dan sumbu Z. Nah, karena tadi ketentuannya yaitu minimal 5 lantai dan 4 bentang. Nah, untuk X sendiri yaitu untuk menentukan berapa banyak bentangnya. Jadi di sini saya akan membuat 6 bentang. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F. Nah, setelah itu kita pilih dulu display grid S-nya yang spacing. Nah, seperti ini. Ini 5. Nah, untuk Z-nya sendiri itu untuk tinggi lantai. Jadi saya akan membuat 7 lantai. Berarti kita pilih sampai 5, 6, 7. Kasih dulu namanya Z6, Z7. Langsung tambah satu-satu ya, tetapi yang paling akhir dikasihnya 0 spacingnya. Nah, untuk tinggi tiap lantai portal yang akan saya buat yaitu 5 meter dan dengan bentangnya, setiap bentang panjangnya 6 meter. Lalu ini langsung diklik OK. Nah, sudah muncul. Tetapi di sini karena tampilannya di sumbu X dan Y, sedangkan tadi kita di sumbu X dan Z, maka kita ganti dulu tampilannya jadi ke sumbu X dan Z. Sudah muncul. Nah, karena sudah muncul, lalu kita langkah selanjutnya yaitu ada draw frame atau kabel. Nah, draw frame atau kabel di sini kita akan menggambar struktur portalnya terlebih dahulu. Jadi semua ini kita buat rangka batangnya. Nah, jika sudah tergambar semuanya seperti ini, langkah kedua yaitu kita akan menambahkan tumpuan di bawahnya. Jadi ini kita select dulu bagian bawahnya. Jadi di sini totalnya ada 7 tumpuan. Lalu kita langsung pilih assign, lalu join, lalu restraints. Nah, karena ini merupakan struktur portal, jadi kita asumsikan bahwa tumpuannya itu tumpuan jepit. Oke, nah sudah muncul ya untuk tumpuan jepitnya sudah muncul. Nah, langkah yang kedua yaitu kita akan menambahkan beban terlebih dahulu. Pertama kita masuk ke define, lalu load patterns. Nah, load patterns sendiri di sini tuh fungsinya untuk mendefinisikan setiap beban yang dikenakan pada struktur. Nah, jadi karena di sini saya akan hanya menambahkan beban dead atau beban mati saja, yang dimana artinya hanya beban struktur itu sendiri. Cuma di sini masih banyak sekali macam-macamnya. Ada beban hidup, beban mati, beban angin, terus ada beban gempa juga. Nah, untuk self-weight multiplier-nya pilih 1, lalu klik OK. Nah, setelah sudah di load patterns, kita langsung dapat menambahkan bebannya terlebih dahulu. Karena disesuai ketentuan, beban ada 2, yaitu beban terpusat dan beban terdistribusi. Jadi pertama kita akan membuat beban terpusatnya terlebih dahulu, yang dibagi menjadi 2, yaitu beban vertikal dan beban horizontal. Nah, untuk beban vertikal sendiri, kita pertama select dulu bagian sininya, bagian atas, lalu kita klik assign, pilih join loads, lalu klik forces. Nah, untuk beban vertikal itu kan ada di sumbu Z. Nah, kita pilih beban yang arah ke bawah. Jadi untuk di SAP sendiri, plus dan minus itu mendefinisikan arah dari beban tersebut. Jika kita memasukkan minus, maka beban itu akan arahnya ke bawah dan ke kiri. Nah, sedangkan kalau positif, maka arah gayanya yaitu arah bebannya yaitu ke atas dan ke kanan, seperti itu.
Di sini kita Z-nya masukkan minus 15, yang artinya beban vertikal ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu langsung kita klik OK. Nah, ini kan untuk beban vertikalnya. Sekarang kita masukkan beban yang horizontalnya. Kita pertama ke bagian struktur sebelah kanannya, yang artinya nanti bebannya akan ke arah sebelah kiri. Seperti tadi, assign, join loads, lalu forces. Nah, ini kita nolkan karena ini ada di sumbu X, maka kita yang diganti ini ganti minus 20. Minus 15 aja biar sama. Ini minus 15. Jadi minus 15 ini artinya bebannya ke arah kiri. Langsung di apply. Nah, kenapa tadi add to existing loads? Karena di titik ini itu ada beban vertikalnya dan beban horizontalnya. Jadi kalau replace nanti beban vertikalnya hilang. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian struktur bagian kiri, yang artinya bebannya nanti akan ke arah kanan. Sama seperti tadi, assign, lalu ada join load, lalu ada forces, lalu ini untuk di sumbu X-nya kita pilih 15 karena arahnya ke kanan jadi positif. Langsung pilih ini, terus apply. Nah, sudah. Jadi ini merupakan beban terpusat yang bebannya ada beban vertikal dan beban horizontal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beban terdistribusi. Itu dibagi menjadi 4. Ada beban merata, beban segitiga sama kaki, beban segitiga siku-siku, dan beban trapesium. Yang pertama kita akan membuat beban meratanya terlebih dahulu. Kita di lantai 7 ya. Lantai 7, ini kita select dulu per rangka batangnya atau per frames-nya. Lalu kita pilih assign, lalu masuk ke frame loads dan pilih distribute. Nah, di sini ada pilihan uniform load. Uniform load ini artinya beban seragam atau beban merata yang nantinya sama ya setiap frame-nya mendapat. Kita kasih 20 Newton. Langsung di-apply. Oke. Nah, ini langsung muncul ya. Ini langsung muncul untuk beban meratanya, yaitu sebesar 20 Newton. Nah, kita turun ke lantai 6. Kita akan memberi lantai 6 ini beban siku-siku. Kita sama tadi select dulu, lalu di assign frame load, lalu di bagian distribute. Nah, setelah itu ini untuk uniform load-nya kita kasih 0 terlebih dahulu karena kita akan membuat beban siku-siku. Nah, setelah itu di bagian 2-nya ini, nah ini kenapa 1, 2, 3, 4? Jadi 1, 2, 3, 4 itu mendefinisikan setiap rangka batang ini dibagi menjadi 3. Menjadi dibagi menjadi 4. Nah, karena di sini kita akan membuat segitiga, sedangkan segitiga itu kan ibaratnya dibagi menjadi 3 nih. Ada bagian bawah, tengah, dan akhir. Nah, jadi di bagian 2-nya tuh bagian tengah kita kasih 1, yang artinya dia puncaknya, lalu ini kasih 0. Nah, untuk bebannya kita kasih di sini. Kita kasih 20 aja deh sama 10 Newton. Nah, seperti ini ya. Ini jangan lupa di-nolin juga. Langsung di-apply. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini artinya beban siku, ini kan beban siku-siku ya. Ini di bagian sini dia mendapatkan beban sebesar 20 Newton. Setelah itu turun lagi ke lantai 5, kita akan menambahkan beban segitiga sama kaki. Oke, segitiga sama kaki. Lalu kita langsung assign aja sama caranya frame load lalu distribute. Nah, di sini bedanya untuk segitiga sama kaki itu karena apa namanya? Dia ada di sini, ini kita kasih 0,5, yang ini kasih 1. Setelah itu nanti bebannya ada di sini ya, di tengah ya. Jadi kita kasih sama 20 aja, lalu langsung di-apply. Nah, sudah muncul untuk segitiga sama kakinya seperti ini. Lalu untuk turun lagi ke lantai 4 yang terakhir, kita akan memasukkan beban trapesium. Sama sih, ke frame load lalu ke distribute. Nah, bedanya di sini karena trapesium itu dibagi menjadi 4, kita akan pertama ini berarti 0,25, isinya ini 0,75, lalu yang keempat isi 1. Nah, di bagian 2 dan 3-nya ini dikasih beban sebesar 20 Newton. Langsung di-apply aja. Sudah muncul, jadi ini merupakan beban trapesium. Jadi tadi pembebanannya ada 4 ya. Untuk beban terdistribusi ada beban merata, beban segitiga siku-siku, beban segitiga sama kaki, dan beban trapesium. Nah, karena di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lantai 7. Jadi sini tambahan aja sih sama. Kan ini mau aku tambahin beban merata aja deh. Kasih 15 deh. Play. Jadi seperti, tadi belum di ini, sorry guys. Ini sudah muncul. Lalu yang terakhir ini enaknya dikasih beban apa ya?
beban trapesium aja deh. Assign, lalu frame loads, distribute, ini di nolin jangan lupa. Lalu ini tadi 0,25, ini 0,75, terus yang ini 1. Ini dikasih berapa ya? 10 aja. 10. Oke, sudah seperti ini. Jadi ini merupakan beban yang nantinya bekerja di struktur portal 7 lantai dengan 6 bentang. Nah, setelah seperti ini, lalu kita langsung klik bagian Run Analysis. Nah, di sini untuk melihat outputnya, jadi di run terlebih dahulu, lalu ada di ini modelnya, ya status not run, ini kita ganti run atau do not run case. Jadi kita pilih yang do not run untuk modelnya biar yang leadnya aja. So, kita pilih run now. Nah, setelah itu yang pertama kita klik dulu ini, pilih UTS analisa struktur, lalu save. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya deformasi struktur. Jadi yang bergelombang ini artinya deformasi struktur. Deformasi struktur tuh ketika sebuah portal dikenai beban, nah dia tuh beban yang tadi yang udah saya input itu bentuknya jadi seperti ini. Tetapi ketika di aslinya atau di nyatanya itu hanya kecil. Jadi kalau di SAP ini memang terlihat sangat menggelombang, tetapi ketika di aslinya itu tidak terlihat ini, atau bahkan tidak bisa dilihat mata secara langsung karena biasanya itu hanya beberapa mili atau bahkan benar-benar sedikit banget, jadi kita nggak bisa melihat dengan mata kosong seperti ini. Tetapi kalau di SAP, yang kedua kita akan melihat ini gaya yang bekerja. Ya, yang pertama ada gaya aksial. Kita ini langsung pilih yang pertama yang aksial terlebih dahulu. Ini fill diagram, lalu langsung apply. Nah, seperti ini guys. Jadi ini yang merah itu merupakan gaya tekan. Lalu yang biru, benar ini kalau seperti ini nggak kelihatan. Kita show values, lalu apply. Nah, ini untuk yang biru, ini merupakan gaya tariknya, sedangkan yang merah ini merupakan gaya tekan. Nah, kenapa sih semakin bawah ini merah-merahnya semakin besar? Karena kolom yang bagian bawah ini menerima beban dari lantai-lantai atasnya, sehingga gaya tekannya semakin lebih besar, seperti itu. Lalu untuk kita bisa melihat juga diagram gesernya seperti ini. Nah, diagram geser ini bisa digunakan untuk mencari kebutuhan sengkang. Terus selain itu kita juga dapat melihat momennya. Ini fill diagram. Nah, seperti ini. Nggak mau. Nah, seperti ini ya guys, ini bisa diganti-ganti sih sebenarnya. Kita show values. Nah, seperti ini. Jadi momen itu gaya yang menyebabkan batang ini tuh bisa melengkung. Itu namanya momen. Nah, jadi itu tadi ya guys untuk output atau hasilnya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat reaksi tumpuannya. Pertama kita klik OK terlebih dahulu, lalu kita pilih tadi show force atau stress, lalu kita pilih join. Ini langsung di apply aja. Nah, di sini kita bisa melihat berapa sih reaksi dari setiap tumpuannya. Kan ada reaksi vertikal dan reaksi horizontal, karena di sini ada 7 tumpuan. Nah, ini jadi berapa sih nilainya reaksi tumpuannya dan reaksi horizontalnya, seperti itu. Nah, jadi sudah guys, jadi sudah tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau kata maupun ada kesalahan step-stepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.